Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir. Kalau tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Kali ini, sebelumnya guys, kita ucapkan dulu happy weekend untuk Anda semua. Untuk Anda yang berlibur bersama keluarga, bersama pacar, atau yang seperti saya juga kerjanya hanya di depan kamera. Ya, nikmati aja hari-hari Anda guys. Nggak usah terbawa suasana amarah-amarah di luar sana tentang politik yang entah berantah. Ya itu biarin. Karena memang hidup ini harus dinikmati guys. Oke guys, hari ini kita mau mencoba membahas, setelah kemarin kita membahas tentang emak-emak dan capres. Ternyata di situ banyak komentar dan ada salah satu komentar yang menurut saya perlu saya respon hari ini. Kata dia ya begini. Kalau bisa Min, upload dong konten-konten yang bernada untuk mendamaikan. Sebenarnya sih kita bisa untuk itu, tapi berdasarkan pikiran-pikiran kita aja. Menurut saya itu yang harus seperti apa, menurut Anda itu seperti apa. Yang pertama, menurut saya itu yang paling pertama, Anda sebagai pendukung Prabowo maupun pendukung Jokowi, berhentilah untuk menghina Tuhan. Berhentilah untuk menghina Tuhan. Apa yang saya maksud berhenti dan menghina Tuhan? Nggak usahlah menuduh orang lain itu binatang, atau manusia yang lain itu binatang. Pendukung Jokowi, Anda bilang cebong. Bahkan ada yang bilang lagi cebong biadab gitu. Ngeri banget tuh kan. Ada yang bilang kampret gitu ya kan. Itu manusia ciptaan Tuhan. Kalau Anda berperilaku seperti itu, menurut saya itu ya sama aja dengan menciptakan ketegangan-ketegangan lagi, atau menciptakan atau menghina ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara seluruh makhluk hidup yang diciptakan itu. Masa disamakan manusia dengan binatang? Oke, kita tidak mau berpolemik di situ. Artinya itu salah satu cara bagi Anda yang pendukung maupun yang kontra di salah satu calon itu, ya berhentilah menggunakan kata-kata itu. Karena sejak awal memang di video itu saya sudah menyampaikan hal-hal baik atau hal-hal yang bisa dinilai menjadi salah satu indikator keberhasilan seorang pemimpin itu berdasarkan ya analogi-analogi orang kampung yang saya sampaikan kemarin itu. Tetapi ya yang muncul malah makian ke saya, hinaan ke saya. Ya saya ya nggak masalah. Saya berusaha untuk menempatkan diri saya itu adalah sebagai seseorang yang memberikan nilai manfaat dari channel ini. Terutama untuk Anda yang pendukung Jokowi. Kenapa? Karena saya juga, ya di saya merupakan pendukung Jokowi. Tetapi ada yang menggelitik hari ini guys. Yang menurut saya itu mestinya kita sudah berhenti ya. Mestinya kita sudah berhenti atas ya omongan-omongan seperti itu, fitnah-fitnah seperti itu. Karena memang kalau Anda orang pendukung Jokowi ya, lihatlah cara Presiden Jokowi itu untuk merespon fitnah. Hoax yang beredar, yang menerpa Bapak. Tapi Bapak kok ya sabar sekali ya Pak? Ya, sementara ini kan juga kita tahan-tahan untuk tidak berbicara, untuk diam, karena pekerjaan kita juga masih banyak. Persoalan yang harus kita selesaikan juga masih banyak. Problem-problem negara sebesar Indonesia ini dengan penduduk 263 ini kan banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Persoalan banyak. Sehingga saya masih berkonsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan menyelesaikan problem-problem yang ada. Meskipun kita juga harus sadar, masih banyak yang harus kita benahi, masih banyak yang harus kita perbaiki. Namanya juga negara sebesar ini. Jadi lebih baik bekerja, karena pekerjaannya banyak banget ya Pak, daripada harus menanggapi hoax-hoax yang ada, fitnah-fitnah yang ada. Ya kalau saya lebih baik bekerja. Apa yang mungkin bisa Bapak sampaikan kepada keluarga ketika ada hoax yang menerpa? Wah, kalau saya keluarga sudah makanan sehari-hari ada. Udah semuanya sudah biasa. Sudah biasa. Yang paling penting ya kesabaran. Keluarga sudah mengerti ya Pak ya? Sudah jadi makanan sehari-hari. Sejak mencalonkan, dilantik, sampai 4 tahun sekarang mencapai 5 tahun, hidup dia ya dihina-hina terus, dimaki-maki, macam-macam gitu ya, difitnah ini itu apa segala macam, dibuat karikatur yang aneh-aneh, yang ya menurut saya itu ya nggak pantas lah. Menyatakan dia nggak mampu, menyatakan dia begini. Padahal Anda mungkin jadi ketua RT aja belum pernah. Jangan kan jadi ketua RT, ketua kelas aja mungkin belum pernah. Logika memimpinnya ya belum pernah. Sama seperti saya. Maka saya tidak pernah menyatakan saya lebih mampu dari Jokowi atau saya lebih mampu dari Prabowo. Tetapi ada hal-hal yang menurut saya tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang Prabowo. Misalkan seperti video ini. Saya memberi usia saya untuk bangsa ini. Saya memberi jiwa saya dan raga saya untuk bangsa ini. Tapi begitu saya keliling Jakarta,
Saya lihat gedung-gedung mewah, gedung-gedung menjulang tinggi, hotel-hotel mewah. Sebut saja hotel mana di dunia yang paling mahal ada di Jakarta. Ada Ritz-Carlton, ada apa itu? Waldorf Astoria. Namanya saja kalian nggak bisa sebut. Ada St. Regis dan macam-macam itu semua, tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul? Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Nah, pertanyaannya hari ini, bagaimana kemudian suara-suara yang Bapak Jokowi kemudian sering suarakan kepada rakyat, kepada bangsa, bahwa keadilan sosial ekonomi ini menjadi cita-cita Kementerian Ekonomi yang sering kali Bapak sampaikan dalam nawacita itu. Nah, itu bagaimana, dan hari ini kita belum merasakan bagaimana kemudian ekonomi, pemerataan ekonomi itu bisa kita rasakan dan akses ke sana itu bisa kita dapatkan. Nah, apalagi di kelompok mahasiswa, Pak, kita betul-betul merasa, mohon maaf, urusan persoalan ekonomi ini, persoalan yang dihadapi oleh rakyat mustadafin, kaum lemah ini yang menjadi konsen kita, dan ini yang selalu ketika kita bicara kepada rakyat, kepada masyarakat, itulah yang disuarakan, itulah yang diaspirasikan oleh mereka kepada kita. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan apa yang kemudian menjadi konsen Bapak dan bagaimana sikap Bapak untuk menciptakan sila kelima dari Pancasila itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin memberikan data-data. Waktu saya dilantik, Gini rasio kita itu 0,41. Itu sudah kuning menuju ke merah. 0,41, artinya ada kesenjangan di situ. Ada kesenjangan kaya dan miskin, ada kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Dua itu yang menjadi penglihatan saya. Kenapa terjadi kesenjangan? Yang pertama karena distribusi aset yang dulu-dulu keliru. Saya harus ngomong apa adanya. Ada yang satu orang diberikan konsesi 100.000 hektar, 50.000 hektar, 200.000 hektar. Saya sampai sekarang 1 meter persegi pun tidak pernah memberikan seperti yang diberikan pada saat-saat dulu. Enggak, supaya Bapak Ibu semuanya tahu. Saya ngerti, data-datanya saya komplit. Ini sudah berproses panjang sekali. Bukan setahun 2 tahun. Oleh sebab itu, untuk merapatkan kembali, mempersempit kembali juga memerlukan waktu. Tidak mungkin sehari 2 hari, setahun 2 tahun 3 tahun, tidak mungkin. Ya, bagaimana pidato ini dia sampaikan? Dia berbicara tentang aset lah, penguasaan lah, hanya segelintir orang lah. Dia lupa bahwasanya itu bukan terjadi pada tahun 2014 sejak Jokowi dilantik, bukan. Dan itu jauh sebelum, bahkan dia salah satu kerabat dari orang yang melakukan itu selama 32 tahun berkuasa. Jadi logika ini memang yang nggak masuk bagi orang yang mencintai sangat buta terhadap ya figur, ya itu tadi yang kita bilang tadi. Nah, coba bayangkan, bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Anda akan tahu, yang mana sih sebenarnya yang berbicara hanya semangat aja, war, ya. Tetapi esensinya nggak ada, intinya nggak ada, seolah-olah menutupi gitu. Tapi kalau misalkan kita mau jujur ya, yang mau jujur, bahasa ataupun berita yang terakhir ini viral masalah Boyolali ini ya, soal masalah kemewahan-kemewahan di Jakarta, saya pikir itu nggak tepat lah, nggak tepat. Oleh karena itu, buat Anda ya, saran saya ini, kalau saya secara pribadi memberikan saran sama semua orang yang menonton itu, baik itu yang pro maupun yang kontra terhadap Jokowi maupun Prabowo, satu hal yang saya sampaikan kepada teman-teman semua: berhentilah untuk merendahkan ciptaan Tuhan, berhentilah untuk menghina ciptaan Tuhan.
Karena manusia itu adalah manusia, binatang adalah binatang. Jangan sekali-sekali manusia itu kamu jadikan binatang, dan binatang itu kamu manusiakan. Nah itu bahaya sekali guys. Oke guys, ini di penghujung minggu ini atau di weekend kali ini, saya hanya mau menyampaikan itu aja. Tetapi saya akan tetap meminta kepada teman-teman semua, kalau misalkan channel ini dianggap terlalu misalkan mendiskreditkan orang lain atau calon lain atau terlalu pro terhadap orang lain, oke, sah-sah aja kirim data-datanya ke kita. Berikan komentar yang mendidik misalkan. Atau tetap menghargai perbedaan-perbedaan, karena memang kita yang diciptakan oleh Tuhan nggak satu, nggak sama. Ada yang A, ada yang B. Kalau ada yang malam, ada siang, ada yang hitam, ada macam-macam. Dan itu harus kita rayakan. Layaknya sebuah pesta, pemilu harus kita jadikan pesta demokrasi guys. Ya, saya berharap video ini menjadi salah satu referensi buat Anda untuk tetap menjalani kehidupan sebagaimana layaknya kehidupan itu sendiri. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Ini bukan persoalan banyaknya subscriber, tapi saya berpikir begini, semakin banyak subscriber yang ada di channel ini, yang pro maupun yang kontra dengan Jokowi, semakin kaya akan perdebatan-perdebatan. Ya, semakin kaya akan penjelasan-penjelasan dan pendapat-pendapat. Ya, memang kita nggak bisa negasikan kemungkinan akan ada hal-hal yang bersifat menguntungkan, tetapi itu semua akan kembali ke kita lah. Karena kreasi itu adalah bukan sesuatu yang dilarang. Anda mau seperti ini, ya silakan berkreasi. Jangan jadi marah-marah. Emosi juga gue nih. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Dan semoga Anda berkenan dengan sukarela untuk membagikan video ini agar orang berangsur-angsur berhenti menghina kebesaran Tuhan. Thank you, sampai ketemu video berikutnya.